Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah memasuki di 10 terakhir bulan dari bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Beriring harapan dan doa, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tetap diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Termasuk amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 terakhir bulan Ramadan, di samping Rasulullah SAW betul-betul bertambah semangat beliau di dalam melaksanakan ibadah, terlebih khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan, tidak lain tidak bukan adalah untuk tarbiyah, didikan kepada kita umatnya, supaya kita tidak meninggalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Salah satu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkhusus di 10 terakhir bulan Ramadan adalah Rasulullah SAW senantiasa memperbanyak iktikaf, memperbanyak berdiam diri di dalam masjid. Oleh karena itu di kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit tentang fadilah, keutamaan iktikaf, dan juga apa yang dinamakan atau apa definisi daripada iktikaf itu. Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu ashral awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah azza wajal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wajal, sampai beliau meninggal dunia. Summa takafa azwajuhu man ba'dah. Kemudian kebiasaan tersebut diikuti oleh istri-istrinya dan juga diikuti oleh para keturunannya, dan diikuti oleh para sahabat dan juga para masyayikh kita, para ulama, para guru-guru kita. Rawahul Bukhari, yang di hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah memberikan iming-iming pahala, pernah menjanjikan pahala kepada orang yang melaksanakan iktikaf, terlebih khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan, dengan sabdanya, man i'takafa ashrafi Ramadan kana kahajjaini wa umrataini. Barang siapa yang melaksanakan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan 2 kali haji dan melaksanakan 2 kali umroh. Dengan kita hanya berdiam diri di masjid, maka dengan itu pula kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah termasuk pengkhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Rasulullah, yaitu dengan amal yang sedikit kita tetap bisa mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fadilah, keutamaan daripada iktikaf, terlebih lagi kita beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Sekarang apa yang dinamakan dengan iktikaf itu? Yaitu iktikaf secara bahasa adalah luzumu syai' walau syarran, yaitu ketika kita melakukan sesuatu walaupun kita mempeng atau kita berusaha terus-menerus melakukan sesuatu walau syarran, walaupun hal tersebut adalah hal di dalam kejelekan. Ada pula yang mengatakan bahwasanya iktikaf, yang namanya iktikaf ini pasti di dalam perkara yang baik. Wa syar'an muksun makhsusun. Secara syariat iktikaf ini memiliki makna muksun makhsusun, yaitu berdiam diri yang khusus, li syakhsin makhsusin, yaitu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang khusus saja, fi makanin makhsusin, di tempat yang khusus, bi niyatin makhsusah, dengan niat yang khusus pula. Yaitu dengan kata lain, iktikaf ini adalah ketika kita berdiam diri di masjid, maka dengan kita niat iktikaf, maka kita pun selama kita berada di masjid akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah termasuk kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu kita hanya berdiam diri di tempat yang mulia, di tempat yang khusus, di masjid, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling afdolnya iktikaf yaitu adalah di masjid jami',
di masjid yang mana masjid tersebut digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi paling afdolnya adalah kita iktikaf di Masjidil Haram, kemudian menduduki kedudukan yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Sebagaimana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, as-salatu fi Masjidil Haram bimi'ati alfi shalah. Salat di Masjidil Haram ini pahalanya sama seperti kita melaksanakan 100.000 salat di selain Masjidil Haram. Wa salatu fi masjidi hada bi alfi shalah. Sedangkan salat di masjidku ini yaitu Masjid Nabawi pahalanya sama dengan kita melaksanakan 100 kali salat, 1000 kali salat di selain Masjid Nabawi. Wa salatu fi Baitil Maqdis bi khamsimi'ati shalah. Sedangkan salat di Baitul Maqdis maka pahalanya sama seperti 500 salat di selain Baitul Maqdis, yaitu kita sama pahalanya dengan kita melaksanakan 500 salat di selain Baitul Maqdis. Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya paling afdolnya iktikaf adalah di Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis. Kemudian masjid-masjid yang lainnya atau masjid-masjid yang mana masjid-masjid memiliki keutamaan karena keutamaan si pemilik masjid tersebut, yaitu sebagaimana di Hadramaut, di Tarim lebih khususnya, ini para ulama min Sadah al-Ba'alawi mereka memiliki masjid-masjid pribadi mereka. Maka ketika kita melaksanakan iktikaf di masjid tersebut, ini ada nilai plusnya. Dan juga kita disunah lebih afdolnya kita melaksanakan iktikaf tersebut di masjid jamek, masjid yang digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ataupun kita melaksanakan iktikaf di masjid apapun selama itu adalah masjid, nanti akan kita sebutkan syarat dan ketentuan rukun, syarat dan ketentuan yang berlaku bagi orang yang melaksanakan iktikaf. Kita melaksanakan iktikaf di masjid apapun tetap kita akan mendapatkan pahala iktikaf. Ini adalah tujuannya untuk supaya kita tetap di dalam gerak-gerik kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini, kita tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah, terlebih lagi di terakhir bulan Ramadan ini. Wallahul musta'an wa ilaika tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.